Halo, perkenalkan nama saya Eka Salsabila, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dengan NIM 23020360100, kelas 3C, mata kuliah Ilmu Negara. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Hakikat kedaulatan ialah konsep tentang kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara dan tidak dapat dikurangi atau diintervensi oleh negara lain. Di dalam analisa tentang konsep kekuasaan ini, ide atas kedaulatan yang menjadi konsep tentang kekuasaan tertinggi mencangkup pelaksanaan pengambilan keputusan yang bisa menjadi persoalan, seperti keputusan yang sudah ditetapkan mempunyai kekuatan seberapa besar, baik di lapangan legislatif ataupun eksekutif. Tetapi dalam jangkauan kedaulatan, berdasarkan analisis relasional antara suffrage juga subjek, mengenai tentang soal siapa yang menjadi subjek atau apa yang dapat mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Yang dimaksud dengan hakikat ini, negara bukanlah hakikat negara tertentu, melainkan hakikat dari apa yang dinamakan negara itu sendiri. Hakikat negara, menurut Plato, negara itu dapat diukur atas atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya, mampu atau tidaknya negara memelihara kesatuan di dalam negara tersebut. Karena negara itu dapat dikatakan adalah suatu keluarga yang besar. Nah, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dulunya dilaksanakan oleh MPR seutuhnya yang merupakan lembaga negara tertinggi berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Naskah aslinya, tetapi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang membuat kedudukan MPR dari lembaga negara yang status kedudukannya dengan lembaga negara lainnya. Jadi, dalam melaksanakan kedaulatan rakyat yang berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam perubahannya yang melaksanakan kedaulatan rakyat bukanlah hanya MPR, tetapi semua lembaga negara yang mengemban tugas dan kewajiban. MPR dalam salah satu sidang gabungannya antara DPR dan DPD, yang mana DPR yang mengemukakan kepentingan rakyat secara umum, sedangkan DPD sebagai penyalur aspirasi daerahnya. Sidang gabungan dilaksanakan apabila menyangkut kewenangan DPR dan DPD. Sedangkan dalam kewenangan MPR dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam pengambilan keputusan bukan berasal dari sidang gabungan melainkan kewenangan MPR dan sidang MPR sebagai lembaga tersendiri. Menurut Jimli Asidiki dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, kedudukan MPR termasuk dalam struktur Parlemen Indonesia yang menjadi lembaga ketiga dalam parlemen, sehingga di Indonesia dalam sistem parlemen lebih cocok dengan sistem 3 kamar, yaitu trikameralisme, yang mana Indonesia merupakan negara satu-satunya yang menggunakan sistem 3 kamar. Dan tidak ada satupun negara yang menerapkan sistem 3 kamar ini. Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat yang mana tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kekuasaan yang sesungguhnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam penyelenggaraan kekuasaan ini dilakukan bersama-sama, langsung dengan rakyat sesuai dengan prosedur Konstitusi Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri juga menganut paham kedaulatan hukum yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dengan kedaulatan rakyat. Dengan sangat jelas, Indonesia ini termasuk negara hukum yang demokrasi. Dalam penerapannya tidak dapat dipisahkan dalam negara Indonesia. Kedaulatan berada di tangan rakyat, sudah jelas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tapi
Pada sejarahnya, penyelenggara kedaulatan rakyat yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Tetapi dalam amandemen yang ketiga dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat adalah Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, untuk menyelenggarakan kedaulatan rakyat, ada perubahan di dalam Konstitusi Negara Indonesia, yaitu Pasal 1 Ayat 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pasal ini dikemukakan oleh Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada tahun 1945, bulan Juli tanggal 11 menyatakan bahwa pada saat itu belum dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar, yang di dalam pernyataannya Yamin ingin menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi dan para peserta BPUPKI bertepuk tangan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Yamin. Yang mana tepuk tangan ini ditafsirkan bahwa peserta BPUPKI menyetujuinya. Dan pada tanggal 13 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar oleh Soekarno dan Supomo yang sekaligus menjadi ketua panitia perundang-undangan dasar, bahwa dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa MPR sebagai penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Juga partisipasi masyarakat dalam kerja DPR, menjamin hak rakyat tidak diabaikan, maka rakyat juga mempunyai peran penting dalam kinerja para wakilnya. Hal ini bertujuan untuk tidak mengabaikan kepentingan rakyat dan juga hak rakyat, sehingga kinerja DPR sebagai perwakilan dari rakyat mempunyai tindakan juga keputusan yang mementingkan rakyat. Nah, undang-undang yang sudah disahkan berlaku dan mengikat bagi setiap warga negara. Tetapi karena Indonesia adalah negara demokrasi, rakyat yang merupakan kedaulatan tertinggi mempunyai hak untuk menanggapinya dengan melakukan uji material terhadap undang-undang. Nah, sosialisasi dilakukan juga untuk menyebarluaskan undang-undang yang dikeluarkan oleh legislatif. Jadi, di dalam metode ini masyarakat dapat melakukan partisipasi dan mengetahui undang-undang yang baru, tidak hanya anggota yang ikut serta dalam proses pembentukan undang-undang. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu implementasi kedaulatan rakyat yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 2 dalam konteks melaksanakan demokrasi perwakilan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, maka yang melaksanakan adalah DPR, yang mana sebelumnya dilaksanakan oleh MPR, dan merupakan lembaga tertinggi sehingga keputusan MPR mutlak keinginan rakyat. Sedangkan yang dilaksanakan oleh DPR juga belum maksimal, karena dalam pelaksanakan seperti FGD hanya melibatkan kampus-kampus dan meminta pendapat yang dianggap ahli dalam mempertimbangkan keinginan rakyat secara umum. Implementasi yang dilaksanakan oleh wakil rakyat atau DPR ini diwujudkan dalam setiap pengambilan keputusan dari pembentukan undang-undang, tapi dalam pembentukan perundang-undangan masyarakat dapat ikut serta dengan cara aspirasi dan pengaduan yang dapat dilakukan dengan datang langsung atau juga dapat membentuk surat atau SMS dan juga online. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang berlibet atau susah untuk dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.